Oke, tepuk tangan. Inilah dia tentunya. Ini Simple Project Film Where the Rainbow Ends resmi kita mulai. Mohon sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke, dan kemudian nonton kedua masih dari eksekutif produser. Oke, ke Bapak sutradara kita. Ya, potongan kedua ya ini. Oke, ini adalah simbol start awal dari produksi film kita dimulai. Oke, semoga lancar, semoga juga semua pemain yang ada di sini. Secara kesulitan belum tahu, maksudnya karena kayak masih reading kan dengan proses syutingnya. Cuman udah kebayang karena kayak aku harus membayangkan Yuka tuh yang kayak kompleks kan orangnya, dan harus menunjukkan tuh kayak dia tuh emosional tapi bukan yang kayak marah banget, enggak, sedih banget enggak, happy banget enggak, itu sih bahasa Jepang dan iya benar, harus belajar bahasa Jepang, maksudnya aku harus merubah penampilan aku gitu. Banyak sih kak persiapannya. Ini jadi potong pendek nih. Iya mau dipotong, tapi ntar lihat ya seberapa pendeknya. Kamu kan ciri khasnya rambut panjang, tapi ada rencana potong rambut kayak mikir-mikir gitu nggak sih, kayak apa memang harus ganti look Emang harus ganti look kak. Belajar bahasa Jepang udah mulai dari sekarang kah untuk belajar atau gimana? Iya nanti sembari proses reading itu bakal belajar bahasa Jepang. Ada workshop buat ini juga kak, buat fighting, baseball. Jadi lumayan persiapannya lumayan padat dan seru. Nanti bakal syuting di Jepang seperti apa, mungkin satu-satu antusiasmenya ya nggak sabar. Ya gimana? Nggak sabar banget sih, pengen penasaran soalnya kan yang diambil di sini nggak yang biasanya. Nggak cuma di Tokyo sama Osaka, tapi kita ngambil di kota yang lumayan kecil di Shiga. Jadi penasaran banget sih gimana apa ya, pasti looknya bakal berbeda banget lah, vibes kita syuting di sana juga pasti akan berbeda. Jadi sangat penasaran. Aku excitednya karena kita bakal kerja sama Hong Kong juga ya. Jadi masih ada perpaduan budaya kita dengan Jepang juga. Gimana nanti syuting bareng-bareng tuh excited. Kan dirimu di sini ada dua bahasa yang benar-benar Korea dan Jepang ya. Mungkin kesulitannya apa sih, nanti mungkin udah mikir aduh dua bahasa nih gue di sana gitu. Ya betul, kayak Hirin ini otaknya agak konsep dikit kayaknya nanti ya, kayak ganti enggak. Lewat persiapan nanti juga kita sambil persiapan, aku percaya nanti mungkin kalau masalah sih pasti ada, mungkin yang kayak Korea itu aku harus sesuai juga dengan karakter Hirin, Jepang juga karakternya bagaimana nanti ketika berbicara dengan Yuka dan Arka, tapi semoga nanti semuanya aman lewat persiapan. Berapa lama workshop untuk bahasa Jepangnya nanti? Sekitar 2 minggu kali ya? Ini kan persiapan 2 minggu, nanti mungkin buat kalian masing-masing itu masih kurang nggak sih persiapan 2 minggu itu? Sebenarnya sih kayaknya 2 minggu Cukup sih, karena emang backgroundnya kita bukan yang dari lahir di Jepang kan. Kita emang anak, kalau aku kan anak kuliah yang baru 2 tahun di Jepang, dan ya jadi sebenarnya basic aja nanti yang ada di dialognya juga, jadi nggak ngerasa keberatan sih kalau dari karena intens. Mas boleh ceritain mas, ini film apa sih mas, tentang apa sih mas? Diceritain. dari tadi kamu nggak dengerin? Udah dijelasin tadi. Ya secara singkat sih ini film tentang persahabatan, genre-nya road movie drama. Cerita bergerak tentang dari sosok Yuka yang dia mencari identitas diri, jati dirinya ketika ibu asuhnya tuh meninggal. Jadi dia pergi ke Jepang, tepatnya di kota Shiga, dan dia menemukan teman-teman barunya. Ada Masato, ada Hirin, ada Arka sahabat lamanya gitu. Rencananya kapan mas? Untuk tayang? Tayang pasti 2026 Itu di bioskop atau di bioskop kesayangan Anda. Mas, apa sih yang akhirnya membuat apa ya, mungkin ada kisah di balik akhirnya membuat film ini, pengalaman dari mana, inspirasinya dari mana gitu? Oke, secara singkat memang di Indonesia itu yang saya lihat memang untuk tema persahabatan itu masih minim. Jadi kita digempur sekali film Indonesia dengan love story, dengan family. Tapi ini kita sebenarnya paket komplit ya. Dimana di sini tuh nanti ada dengan fighting, ada persahabatan. Tapi kita sebenarnya nggak ada dengan cinta sih, cinta segala macam. Dimana persahabatan yang kita tekankan adalah persahabatan antar negara nih. Jadi
kita juga memberikan semoga penonton bisa tersampaikan pesannya bahwa persahabatan itu kan sangat universal. Jadi nggak hanya di Indonesia, tapi yang lebih utama adalah anak muda ini, generasi muda ini jangan takut bermimpi dan mengejar cita-citanya dan nikmati aja prosesnya gitu. Cah, ini kan film layar lebar ya. Nah, ini film yang keberapa? Iya. Film ketiga, keempat. Pak, mungkin ada Jadi kan jadi peran utama ini. Ya ini baru pertama nih berarti. Iya ini. gimana tuh tantangannya, perbedaannya? Tantangannya, karena aku kan selama ini syuting film tuh selalu bentar-bentar kan, dan maksudnya pendalaman karakternya nggak perlu serius ini, karena kayak aku bukan main karakternya. Kalau yang ini ketutupan tuh mas. Iya. Kalau kesulitannya sih jadi aku apa ya, agak concern, aku takut nggak bisa memerankan dirinya dengan baik, jadi kayak harus benar-benar di research banget gitu sih Yuka ini seperti apa. Itu deh, udah cukup nggak? Kan kamu kan takilan tuh ya, takilan. Gak bisa diem, Aku ngatain mas ya. banyak juga mikirnya gitu keluar, gitu kan. Gimana sih cara kamu untuk kayak menahan diri? Kalau kamu kan orangnya ceplas-ceplos nih, terus dengan karakter yang seperti itu, nahannya susah nggak sih kayak? Enggak sih, sebenarnya kayak aku juga bisa serius kok guys sebenarnya, cuma kan lagi kerja aja, makanya kayak maksudnya bisa kak, kan aku menempatkan diri aja seperti apa, makanya kan harus dimengerti dulu, pendalaman karakter dulu Yuka itu seperti apa. Yuka tuh nggak mungkin kayak tiba-tiba tadi Ki marahin abang-abang itu, nggak mungkin Yuka itu. Aman, thank you love you. Bahkan diri dari Yuka. Udah mulai pendalaman peran juga berarti ya, udah mulai gali backgroundnya sampai kenapa dia bisa jadi seperti itu, sehingga pada saat berperan tuh all out banget dan deep ya, alias personal. Oke, menarik. Nah kamu sendiri udah ada rencana berkunjung belum nih ke ya dimanapun lah ya di Jepang kalau nanti prep syuting? Apa? Ulang. Oke, udah ada rencana berkunjung ke suatu tempat di mana saja di Jepang kalau nanti prep syuting? Udah. Ada. Boleh di-spill nggak? Siapa tahu ada yang pengen ikutan nih. Emang Rahasia ya. kalian bisa ikut? Enggak juga. Ya ada lah. Kalau misalnya syutingnya lagi agak kosong gitu kan jalan-jalan dulu. Sambil jalan-jalan ya. Oke, menarik. Thank you so much. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Arka nih. Aku pengen tanya juga behind-nya ya. Gimana sih proses seleksi untuk peran ini dan gimana perasaanmu pas kamu dinyatain, "Hai, you are now Arka," gitu kan? Jadi awalnya tuh aku ditawarin cerita ini, aku dikirimin skripnya, terus langsung diajak ketemuan kebetulan sama Mas Roni, Mas Caka juga sama Mas Nanda. Jadi kita langsung ketemuan di situ. Nah, fun fact-nya adalah jadi kebetulan banget kan kita gue dikasih tahu kalau misalnya syutingnya bakal di Jepang kan. Jadi sebelum itu tuh aku emang mau liburan ke Jepang akhir tahun ini. Pas banget bisa Jadi gitu. kebetulan banget gitu. Dan aku mikir kan, tapi kalau misalnya ke Jepang nanti kalau ada syuting gimana ya? Nah, ini alhamdulillahnya dapat dua-duanya nih, dapat syuting sekaligus liburan. Dan dapat juga teman-teman baru. Dapat brother and sister ya. Oke. Kalau gitu menurut kamu nih apa sih tantangan terbesar buat kamu dalam mendalami peran ini? Tantangan terbesarnya mungkin jadi Arka ini menurut aku adalah sosok yang cukup dingin. Dia di luar tuh gak terlalu bisa mengekspresikan apa yang dia mau kepada orang-orang gitu. Dia juga tipe yang introvert lah bisa dibilang gitu, nggak punya terlalu banyak teman. Bahkan dia kan udah kuliah 2 tahun di Jepang, dia juga nggak punya banyak komunitas pertemanan gitu. Nah, satu-satunya teman yang dekat sama dia itu ya si Yuka itu. Gitu. Jadi kebetulan Oke. sahabatan dari SMA gitu. Jadi tapi Arka pun sama Yuka juga nggak bisa terlalu mengekspresikan apa yang dia rasa gitu. Nah, uniknya adalah meskipun dia di luarnya kayak dingin terus misalnya nggak kelihatannya tuh cuek gitu, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia cukup sensitif orangnya, cukup baperan orangnya gitu. Itu tuh bagian dari kamu nggak sih? Apa coba persamaannya si Arka sama kamu? Sebenarnya nggak jauh beda sih. Arka sama Bima tuh mungkin
Kalau Arka tuh udah di sini, Bima masih di sini kali ya. Tapi base apa ya, misalnya kayak aku juga tipe yang nggak terlalu bisa terbuka sama teman gitu. Tapi kalau Arka tuh udah lebih parah lagi gitu, dia lebih cuek lagi, lebih dingin gitu. Ini lebih dingin kayak ansos gitu, antisosial. Suka menyendiri ya? Apa? Suka menyendiri. Suka menyendiri, betul. Oh wow, ini kelihatannya kamu udah kayak mendalami peran banget ya, sampai sedetail itu gitu nyeritain karakter si Arka ini. Oke, kalau gitu selanjutnya aku pengen tanya dong sama Yerin. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Seru dong ya? Baik. Baik ya, aku pengen tanya dong, gimana sih waktu pertama kali kamu ditawarin peran ini? Coba, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Jujur yang pertama kali terlintas yang pastinya aku excited banget ya pas tahu ceritanya, lalu karakter yang aku punya juga, dan bersyukur banget sama project ini. Karena lewat project ini tuh aku bisa ngembangin hobi dan skill aku. Yang biasanya aku awalnya belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang, aku juga suka nari, dan ternyata semuanya kepake gitu di project ini. Jadi langsung praktek gitu ya. Betul. Menarik banget. Nah, boleh dong spill sedikit, sebenarnya aku sendiri penasaran loh, pengen nanya tapi takut jadi spoiler gitu ya. Coba dong kalau gitu bisikin gitu ya, bisikinnya tapi pakai mikrofon. Ada yang seperti apa yang paling kamu nanti-nantiin saat syuting nanti? Tapi please don't spoil, jangan spoiler ya. Gimana nih? Secara garis besar aja mungkin ya, karena film ini tentang banyak pertemanan, lalu petualangan kita berempat juga dengan Mas Sato nanti. Aku gak sabar banget gimana nanti kita berempat sebagai karakter bisa selesai atau menyelesaikan masalah kita masing-masing secara karakter dan juga berempat gitu. Oke, karena tiap peran, tiap karakternya beda-beda dan karakter banget gitu ya, strong personality. Oke. So apa harapan kamu ketika nanti film ini tayang? Harapan aku yang pastinya film ini nanti bisa dinikmati banyak orang, lalu bisa didapatkan pelajaran hidupnya juga, pelajaran pertemanannya, dan juga bisa jadi berkah buat banyak orang. Asik.